Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada anak-anak kami kelas 7 yang alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan izin untuk kita bertatap muka dalam video ini guna untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang mungkin materi ini dapat didengarkan, dipahami dan berguna untuk anak bapak khususnya kelas 7. Anak bapak semuanya, pada pertemuan perdana ini bapak akan menjelaskan materi-materi tentang taharah supaya materi ini dapat bermanfaat untuk anda semuanya, dan silakan untuk dapat memperhatikan video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share kepada teman-teman semuanya. Semoga materi ini tidak hanya bermanfaat untuk kalian, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk siapapun yang ingin memahami materi tentang bab taharah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 7 yang insya Allah Ustaz doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi kita yaitu tentang taharah. Taharah secara etimologi berarti suci dan bersih. Secara terminologinya, taharah itu adalah membersihkan diri kita, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Apakah kategori hadas dan najis? Itu Anda bisa melihat dalam buku pendidikan agama Islam supaya nanti lebih memahami mana saja kategori hal yang termasuk ke dalam hadas dan kategori-kategori yang termasuk ke dalam najis. Perlu disampaikan di sini kepada anak-anak kami semuanya bahwa tujuan dari taharah itu bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang suci, menjadi pribadi yang taharah secara zahiriyah dan taharah secara batiniah. Taharah zahir, bersihnya badan kita, pakaian kita dari hadas dan najis. Sementara yang sulit itu wahai ananda adalah bagaimana kita bisa menjaga taharah batin, menjaga kebersihan hati. Karena kunci dari kebersihan hati itu buahnya adalah soleh. Tidak ada satupun keridaan Allah, surga Allah akan Allah berikan kecuali kepada orang yang beramal soleh. Maka kesolehan itu perlu kita jaga dengan menjaga taharah batin kita, kesucian hati. Untuk menggapai taharah batin atau kesolehan itu ada 4 syarat yang harus kita lalui. Karena arti soleh sendiri itu adalah baik. Orang yang beramal saleh berarti orang yang hidupnya selalu beramal dengan kebaikan. Sementara makna baik dalam Al-Quran itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 4 bahagian. Yang pertama, thayyibun, artinya baik fisik. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu halalan thayyiban. Hai orang-orang beriman, makanlah kalian, minumlah kalian halal lebih baik. Makanya ketika seseorang ditanya, kaifa halukum ya akhi, maka orang itu akan menjawab, alhamdulillah ana thayyib. Berarti untuk menggapai sebuah taharah batin harus memiliki badan yang sehat. Di dalam badan sehat terdapat otak yang cerdas. Itu yang pertama, thayyib. Orang yang memiliki badan yang baik akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dalam Al-Quran disebut dengan al-khairi, kuntum khaira ummah, sebaik-baik sifatnya manusia. Berarti orang yang akhlaknya baik disebut dengan al-khairi. Orang yang akhlaknya baik harus memiliki sikap yang baik. Sifatnya baik, sikapnya baik. Ada orang yang sifatnya baik, jujur, tapi ketika datang temannya mengajak untuk pergi ke suatu tempat lalu harus bohong dengan orang tua, lalu dia ikuti ucapan temannya. Berarti orang itu sifatnya baik, sikapnya tidak baik. Yang terakhir, badannya baik, sifatnya baik, sikapnya baik, kemudian dia berbuat untuk
siapa? Kalau dia berbuat untuk Allah, barulah orang ini disebut dengan ihsan. Ingat ananda, yang pertama thayyib, yang kedua khairi, yang ketiga ma'ruf, sikapnya baik, yang keempat berbuat kebaikan hanya untuk Allah, maka disebut dengan ihsan. Lalu apabila 4 hal ini ananda sudah punya, barulah ananda bisa dikatakan memiliki taharah batin. Maka taharah batin harus kita jaga dengan badan yang baik, sifat yang baik, sikap harus sesuai dengan sifat, kemudian lakukan sesuatu karena Allah, bukan paksaan orang tua, bukan paksaan guru, bukan karena nilai, bukan karena sesuatu dalam hidup kita. Itu tentang taharah batin. Yang kedua tentang masalah hadas dan najis tadi. Di sini Bapak akan sedikit jelaskan tentang masalah najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis ringan. Dengan cara memercikkan sedikit air sampai mengalir, najis itu akan hilang. Itu apabila pakaian kita, badan kita, tempat kita kena air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan juga belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Yang kedua najis mutawasitah, najis sedang, yang cara menghilangkannya adalah dengan cara dibersihkan dengan sabun sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, sampai hilang nodanya, sehingga apabila najis ini bisa hilang semuanya baru bisa dikatakan suci. Ini ittifaq para ulama, yang disebabkan mungkin karena darah, karena kotoran, karena najis, yang semua itu membuat terhalangnya kita untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir najis mughalazah, najis berat, najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Apakah buang airnya, apakah kotorannya, apakah jilatannya. Maka apabila pakaian kita terkena, hanya bisa dibersihkan dengan 7 kali suci. Salah satu di antara yang 7 harus dengan tanah yang suci. Kalau kita sudah melakukan membersihkan badan kita, membersihkan jiwa kita, maka insya Allah Allah katakan innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Allah itu bersih, Allah itu baik, Allah itu suci, maka Allah mencintai orang-orang yang baik. Innallaha nazif yuhibbun nazafah. Allah itu maha taharah, maha bersih segalanya, dan pasti akan mencintai, tidak akan mencintai kecuali orang-orang yang bertaharah dengan sebaik-baiknya. Itu saja video Bapak pada kesempatan perdana ini. Semoga video singkat ini bisa menjadi renungan bagi kita, bisa menjadi orang yang selalu menjaga taharah zahir kita dengan menjaga pakaian kita dari hadas dan najis, dan juga bisa memiliki taharah batin, membersihkan hati kita untuk menggapai kesolehan di hadapan Allah dengan memiliki jiwa yang sehat, sifat yang sehat, sikap yang sehat karena Allah. Maka kalian semuanya akan menjadi pribadi yang bersih zahirnya, bersih batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.